Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama channel Kang HPS TV. Tentunya hari ini di channel Kang HPS TV membahas tema soal calon wakil presiden. Nah, sebelumnya kita sudah membahas soal Anies Baswedan layak menjadi calon presiden di 2024 dan juga Pak Ganjar Pranowo layak juga menjadi calon presiden di 2024. Nah, hari ini saya bersama Kang HPS membahas soal calon wakil presiden yang ideal menurut Kang HPS ini siapa. Nah, ini menarik untuk dibahas. Oleh sebab itu, sebelum kita bahas tema ini, seperti biasa, subscribe berlangganan gratis channel Kang HPS TV dan like video ini. Agar kita lebih akrab lagi, boleh kalian berkomentar di video ini. Yuk kita lanjut untuk membahas soal siapa calon wakil presiden yang ideal menurut Kang HPS. Cu. Oke, Kang. Sebelumnya kan kita udah bahas tuh tentang calon presiden antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar nih. Iya. Kita akan bahas sekarang soal calon wakil presiden. Iya. Nah, menurut Kang HPS, siapa sih calon wapres di 2024 yang menurut Kang HPS ini ideal untuk mendampingi dua figur tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi sahabat HPS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat, Amin. ya, banyak rezeki, itulah Amin. yang diharapkan semua orang. Amin. Jadi kalau ditanya wapres idealnya itu adalah harus merujuk kepada tujuan akhirnya. Mencari wapres itu memberikan sumbangan besar terhadap kekuatan presidennya. Oke. Presidennya. Ada dua prinsip. Yang pertama ada Jawa luar Jawa. Jadi maksudnya gimana nih, Kang? Jadi kalau presidennya dari Jawa, Jawa. maka wapresnya dari Luar Jawa, Jawa. seperti Soekarno-Hatta. Oke, kayak yang sebelumnya kan ada Pak Jokowi dengan Pak JK ya. Ya, gitu. Oke. Itu memang idealnya begitu. Kemudian yang kedua politisi Islam atau nasionalis. Jadi meskipun dia agama Islam, belum tentu dimasukkan dalam kriteria politisi Islam. Oke. Gitu. Meskipun ada sebagian bahwa sekarang sudah kabur, tidak ada lagi politisi Islam atau politisi nasionalis. Itu pemikirannya Partai Gelora, ya. Fahri Hamzah dan Anies ya. Itu Pak Anies Mata ya. Anies Mata. Nah, itu kembali lagi bahwa wakil presiden yang dipilih adalah orang yang kira-kira menggerakkan massa. Oke. Yang tadinya misalnya kalau presidennya Anies, tadinya tidak milih Anies nih, tapi kalau melihat wakilnya yang disenangi oleh itu, maka beralihlah itu. Bisa jadi seperti itu. Nah itu, jadi konsep idealnya. Oleh karena itu, kalau menurut saya ini wapres untuk Pak Ganjar, idealnya UAS atau Abraham Samad. Abraham Samad, mantan ketua KPK. KPK. Oke. Kenapa ini yang dipilih? Yang pertama kalau kita UAS itu bahwa dalam pandangan banyak orang Ganjar itu sebagai seorang nasionalis yang kebetulan didukung oleh PDIP. Nah, UAS ini akan bisa mengalihkan yang tadinya tidak senang kepada Ganjar, mengalihkan karena melihat UASnya. Oke. Begitu. Ini karena peta politik Indonesia kan dinamis ya Pak. Ya, begitu. Kemudian kenapa alternatif yang kedua adalah Abraham Samad. Abraham Samad itu saya kira cukup populer karena dia berhasil sebagai ketua KPK. Banyak memberani semua. Nah, ini juga mewakili luar Jawa. Karena pemilih kita itu 40% luar Jawa. 60% itu di Jawa. Pulau Jawa. Oleh karena itu, dengan pasangan alternatif itu, insya Allah memberikan kemenangan. Oke, nah gini Kang, sebelum kita lanjut, untuk siapa sih calon yang calon wapres ideal untuk mendampingi Pak Anies Baswedan ini? Nah, buat kamu nih, ya tadi sudah Kang HPS sebutkan ya bahwasanya menurut Kang HPS ya calon wakil presiden yang ideal untuk mendampingi Pak Ganjar itu ya UAS atau Abraham Samad. Nah, kamu boleh berkomentar, misal kamu punya pendapat siapa sih yang menurut kamu bisa
ya, atau katakanlah cocok lah menurut kamu ya, ideal atau layak untuk mendampingi Pak Ganjar, ya boleh kamu berkomentar di video ini dan tentunya kamu juga harus subscribe dong ya. Oke, Kang, kita lanjut nih. Ya. Nah, jadi kalau untuk calon wakil presiden yang menurut Kang HPS nih yang ideal untuk mendampingi Pak Anies Baswedan itu siapa? Jadi yang pertama yang ideal adalah Surya Paloh. Pak Surya Paloh berarti ketua umum partai Nasdem. Nasdem. Oke, Nah, oke. Nasdem ini mampu lompat ya. Oke. Perayaan suaranya kalau menurut saya itu adalah kekuatan Surya Paloh. Oke. Kekuatan Surya Paloh itu orasinya. Oke. Dia pidatonya luar biasa meskipun tidak ada guyonannya ya. Oh, menggebu-gebu itulah. Dan terbukti bisa terus naik ya Partai Nasdem itu. Kemudian Surya Paloh juga mewakili di samping luar Jawa karena orang Aceh. Oke. Dia juga mewakili nasionalis. Sehingga bisa mengalihkan pemilih yang tadinya tidak ke Anies karena melihat Surya Paloh bisa beralih. Kemudian yang kedua itu Sandi. Sandi itu ada darah dari Riau, Sumatera lah. Oke, oke. Ya meskipun katanya ibunya tuh orang Indramayu ya. Sandi adalah orang yang pragmatis dan garis politiknya nasionalis. Oke. Nah, dengan kekuatan dananya dan kemarin sudah wapres ya. Ya. Itu modal juga tuh. Iya, pastinya. Calon-calon. Pastinya. Iya. Nah, tinggal kelemahan kita itu nanti mendadak ya gitu. Kalau menurut ideal saya ini meskipun masih lama pemilihan presiden itu harus dari sekarang. Iya. Karena dengan waktu yang lama itu energinya tidak terlalu didesak begitu. Oke. Itu kemarin Sandi itu selama hampir setahun ya, ini mah 80 keliling Indonesia. Endorsement. Iya, Endorse 1000 itu energinya perlu ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah kedua pasangan ini mempunyai konsep yang jelas bagaimana memakmurkan Indonesia itu. Oke. Ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa pemilih itu nomor satunya adalah apakah pemimpin itu mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oke. Gitu. Kalau penilaian korupsi atau tidak itu ranking 4 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin. Burhanuddin Ya, Muhtadi. Muhtadi. Ya. Oke. Nah, gini kan, selain yang tadi sudah sebutkan, Iya, iya. nah, apakah masih ada kandidat lain yang menurut Kang HPS ini ideal untuk mendampingi dua sosok ini? Oh iya, Nah, ada. apakah masih ada? Nah, menurut Kang PS itu siapa sih, Kang? Ya, misalnya RK ya. Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa kemudian Barat. Jawa Timur, Hopipa. Oke, oke. Saya melihat bahwa yang ideal itu untuk calon presiden dan wakil presiden itu pernah menjadi gubernur. Oke. Karena apa? Dia punya track record untuk memimpin. Provinsi itu kan miniatur daripada Indonesia. Yap. Nah, rakyat itu bisa menilai apakah dia berhasil sebagai gubernur atau tidak. Oke. Nah, itu. Bahkan ke depan kalau menurut saya salah satu syaratnya adalah mampu berprestasi ketika jadi gubernur. Oke. Menurut Kang HPS ini ada nggak sih kesempatan misalkan Kang Ridwan Kamil, Kang RK ya? Iya, iya. Misalkan dipasangkan dengan Pak Ganjar nih. Menurut Kang HPS ini jika Pak Ganjar ini dipasangkan dengan Pak RK. Nah, seperti apa analisisnya? Ya, bisa melihatnya bahwa suku Sunda itu terbesar kedua di Indonesia. Ya. Bahkan suku Sunda itu di Medan banyak juga itu. Oh. 30% katanya. Jadi Di bukan Medan? ya yang merantau itu bukan hanya orang Padang, orang Batak, ternyata orang Sunda itu banyak. Oke, oke, oke. Nah, itu. Jadi dalam pandangan kesolehan pribadi itu Muslim ya RK itu, tapi dalam pandangan politik dianggap banyak orang termasuk nasionalis. Oke. Jadi nasionalis dengan nasionalis, tapi kekuatannya itu Jawa yang nomor 1 terbanyak dengan Sunda. Gitu. Dan kita cukup prihatin bahwa Ki Sunda atau Jawa Barat itu belum ada yang tampil secara nasional ya. Presiden dan wakil presiden cuma Umar saja tuh. Umar Wira Hadi Kusuma. Oh iya. Iya, dulu itu ya. Iya. Pada waktu Pak Harto kan, Pak Harto Harto. sih wapresnya ganti-ganti ya. Iya. Ini suku kedua terbanyak di Indonesia, terbesar. belum banyak yang bisa tampil sebagai tokoh utama nasional.
bisa melihat misalnya Adi Sadikin, tapi kan di level gubernur, meskipun itu dianggap tokoh nasional. Karena apa? Katanya, budaya orang Sunda itu manggati payun. Ya, silakan. Ya, silakan duluan. Oke. Bahkan dulu waktu 10 partai terbesar di Indonesia itu nggak ada ketua umumnya dari orang Sunda. Oke. Untuk komunitas di Sundanya boleh manggati payun seperti kita dalam sholat ya. Oke. Jadi imam nggak ada yang nyelonong gitu, saling. Nah, tapi ketika heterogen berhubungan dengan di luar Sunda itu harus tampil ke depan. Salah satu konkretnya ada Ali Sadikin itu. Ali Sadikin. Ali Sadikin itu orang Sunda bergaya Batak. Beliau gubernur ya. Iya, kan, ya? Akbar Tanjung itu orang Batak bergaya Solo. Jawa, lembut gitu. Amin Rais orang Solo bergaya Batak. Nak, gitu. Oke Kang, kalau misalkan gini ya, menurut Kang HPS juga nih ya. Jika Anies Baswedan ini disandingkan, ya misalkan capresnya Anies Baswedan, cawapresnya itu misalkan disandingkan dengan Ridwan Kamil, seperti apa? Ya. Menurut analisis Kang HPS nih? Ya, itu tergantung pada keberhasilan memimpin daerahnya. Oke, kembali lagi di situ ya. Bagaimana kedua gubernur itu bisa menunjukkan Nah. mempunyai prestasi yang besar. Oke. Salah satu prestasi yang cukup menurut saya RK adalah hari ini dia memberikan perumahan kepada guru yang belum punya rumah itu. Oke, salah satu Segmen guru itu prestasi. besar. Guru itu kan punya bapak, punya anak. Gitu. Itu dia saya kira bagus juga itu. Nah kalau untuk AHY gimana menurut Kang HPS nih? Nah itu kan, idealnya menurut Kang HPS nih, idealnya apakah kalau misalkan kita bicara soal hak politik ya, selama hak politiknya tidak dicabut, seseorang dengan usia tertentu boleh mencalonkan dan dicalonkan betul. dengan syarat ketentuan. Betul. Begitu pula dengan AHY nih. Nah, menurut Kang HPS nih, pandangannya atau analisisnya, AHY itu cukup potensial. Nah, secara kepribadian dia punya potensi yang sangat besar. Muda. Ya, muda, S2-nya kalau nggak salah di Amerika sama Singapura. Tapi perlu jam terbang. Nah, ini kan baru di ABRI juga masih ini ya. Jadi kita itu perlu jam terbang. Ya. Di TNI kalau nggak salah pangkat terakhir AHY itu mayor ya? Mayor. Jadi sebetulnya kalau dia berhasil kemarin di DKI ya, tapi di DKI itu kan nomor 3. Nomor 3? Ya, Oke. terlalu mendadak. Nah ini kita itu suka selalu mendadak ya. Termasuk yang saya lupa tadi nyampaikan bahwa harusnya dari sekarang tuh pasangan-pasangan calon presiden dan presiden gitu. Supaya kita terus melihat gitu track record-nya. Nah, seringkali kan di ujung pendaftaran itu baru diputuskan. Ya, seperti yang kemarin-kemarin ya. Oke. Nah, gitu. menurut Kang PS ini Kang, misalkan nih syarat belum dirubah ya atau presidential threshold-nya itu 20% kan. Misalkan syarat tertentu itu belum dirubah atau di 2024 itu masih menggunakan syarat tersebut. Nah, berarti kan kita memperhatikan komposisi partai politiknya. Ya, harus mencapai 20%. Nah, dengan komposisi partai politik yang sekarang masuk di parlemen atau di DPR RI, nah menurut Kang HPS nih, berapa sih analisis Kang HPS ini berapa sih bakalan mendapatkan pasangan capres dan cawapres itu bakal ada berapa pasang? Jadi kalau potensinya itu kan minimal 4 pasangan ya. Kalau 5 sangat mungkin bisa sulit ya. Nah inilah bahwa partai politik hari ini kalau menurut saya lebih kepada berpikir jangka pendek. Buat apa partai kami mencalonkan meskipun memenuhi syarat 20%. Kalau kalah. Padahal kalau berpikir jangka panjang harusnya bisa itu. Selama misalnya cukup 20%. Untuk sementara waktu nih jangan berpikir menang kalah dulu tapi membangun sebuah kredibilitas partainya. Dan saya itu berpendapat bahwa kalau menurut aturan itu dulu sudah diputuskan itu bisa 0%. Dulu itu? Iya, semua partai itu bisa mencalonkan calon presiden. Cuma ditangguhkan pemilu berikutnya itu ketika MK-nya itu Hamdan Zulfa. Nah itu saya kira ini. Jadi harus dibebasin karena kalau langsung berhadapan dua ya, itu kita mengalami pertempuran yang sangat besar gitu. Tapi kalau ada minimal 3, nah itu. Jadi pendapat saya 20% itu harus diturunkan. Dulu waktu SBY menang itu hanya 7% kalau salah. 7%? Ya, sekarang 20% presiden threshold-nya ya? Iya.
Saya turunkan supaya ada kesempatan. Cuma diberikan kesempatan 20% itu kan minimal 4 pasangan juga, tapi ya itu lebih berpikir jangka pendek. Maka ketika perhitungannya kalah tidak mencalonkan. Padahal peluangnya. Iya, iya. Itulah Nah, itu jadi, ya, jadi- dinamika politik kita di situ ya Kang. Ya, gitu. Gini, teman-teman, kita ingatkan kembali bahwasannya teman-teman boleh berkomentar di video ini, dan kita juga ingetin bahwasannya ini adalah sebuah obrolan-obrolan ringan lah ya. Kita punya hak yang sama untuk berpendapat, berkomentar, tanpa ingat ya, tanpa yang harus diingat nih buat teman-teman, jangan mengujar kebencian. Nah, jangan mengujar kebencian, dan kita juga punya hak yang sama bahwa boleh kok kita memberikan pendapat kita memberikan opini kita ya Kang ya. Siapa-siapa saja yang menurut teman-teman nih, menurut teman-teman itu idealnya seperti apa. Nah gini Kang, ini pertanyaan terakhir Kang ya. Ya, Nah boleh. bisa jadi nih, semoga pertanyaan ini nih mewakili dari teman-teman ya. Menurut Kang HPS, kita tadi sudah membahas soal capres dan cawapres. Nah, menurut Kang HPS nih, ini pertanyaan yang terakhir sekaligus pertanyaan penutup ya. Menurut Kang HPS, jika dua partai besar kita yang sukses sebelumnya, PDIP dan misalkan Gerindra, itu kan dua partai besar tuh. Itu kan kalau secara perhitungan atau persentase itu, jika berkoalisi kan bisa nih Kang. Bisa ya. Iya kan? Iya. Karena itu cukup juga tuh. Nah, cukup nih Kang. Untuk hari ini perhitungan. Untuk hari ini nih. Kalau pemilu yang lain nanti depan belum tentu. Belum tentu kan? Nah, misalkan berkoalisi membangun, ya kan, membangun koalisi nih dua partai itu, ya. Misalkan mencalonkan masing-masing capres dan cawapresnya. Nah, menurut Kang HPS, siapa sih sosok yang ideal dari dua partai itu? Yaitu ya Prabowo dengan Ganjar ya. Prabowo dengan Ganjar. Oke, jika Pak Prabowo dengan Pak Ganjar disatukan, Matematika hasil penelitian juga kan ranking 1 dan 2. ranking 1 dan 2 secara data ya, secara Penelitian kalau benar. penelitian gitu kan. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu lah. Iya, ya, iya. pembahasan Nanti kita kita- soal siapa sih? Tapi satu hal yang penting bagi Oke. saya, kita harus merubah pemilihan presiden oleh rakyat kembali Oke. oleh MPR. Karena Oke. sila keempat itu perwakilan. Perwakilan. Dan itu sangat efisien dan efektif, membutuhkan dana yang kecil dibandingkan dengan pemilihan oleh rakyat. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Ini menarik ya. Nanti bisa kita bahas ya, Kang ya. Berikutnya. Berikutnya bisa Ya. kita bahas bahwasannya Kang HPS punya pendapat dan dengan dasar yang kuat bahwasannya, dan sudah pula kita lakukan ya Kang ya. Iya. Pemilihan presiden itu kembali ke MPR atau ke Iya, parlemen iya. ya Kang ya. Nah, seperti Oleh apa MPR. keseruannya? Tetap pantengin terus, subscribe channel Kang HPS TV agar video-video kita selanjutnya tidak ketinggalan. Oke, kita akhiri aja Kang ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.